Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, ya, kita sambil menunggu yang lain, tapi tidak apa-apa. Ini ya, kita rekam, jadi nanti mungkin yang tidak sempat gabung di Zoom ini, nanti akan bisa menyaksikan di YouTube yang akan kita upload. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kami dari penerbit Sofia mengundang dua penulis muda dari Sulawesi Selatan. Yang satu adalah Hendra Hermawan yang saat ini beraktivitas di Malaysia sebagai seorang pengajar. Jadi Hendra Hermawan ini seorang penulis dari Bantaeng dan saat ini mengajar di Malaysia. Buku terakhirnya adalah Siluet Sejak Mahakam yang diterbitkan oleh penerbit Sofia. Nah, nanti akan kita bincang-bincang bagaimana proses kreatifnya Hendra Hermawan dan nanti juga pada kesempatan kali ini saya lihat belum datang pembicara kedua yaitu Nurjana Azhara. Nanti uh, setelah berlangsung ini nanti Nurjana akan bergabung dengan kita. Nah, tolong pembicara Hendra aktifkan mic-nya. Ya. Ya, Hendra, bagaimana kabar sekarang? Alhamdulillah baik, Kak. Ya. Sangat baik. Baik, mungkin Hendra bisa menceritakan bagaimana proses kreatif menulisnya Siluet Sejak Mahakam ini. Kapan mulai menulis dan apa sih makna menulis bagi seorang Hendra Hermawan? Ya, baik. Terima kasih banyak Kak Fitrawan. Jadi apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, kalau misalkan ditanya tentang proses kreatif menulis novel Siluet Sejak Mahakam ini, itu sebenarnya prosesnya dalam jangka waktu yang amat panjang, Kak, sebenarnya. Karena ini saya buat pada saat berada di tempat pengabdian SM3T, Sarjana Mendidik di daerah 3T, di Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Pada saat mulainya ya di Mahakam itu, tapi selesai setahun kemudian. Jadi bukan agak ya, memang lama, Kak. Karena buku novel ini novel pertama yang saya buat, jadinya perlu banyak belajar untuk mendesain bagaimana bab per babnya, kemudian mendesain konfliknya dan segala macam. Jadi itu butuh banyak butuh banyak masukan sih. Makanya saya setelah selesai, saya minta beberapa orang teman untuk baca, kemudian minta masukan dari mereka, lalu setelah itu saya perbaiki kembali, dan itu seperti yang saya bilang tadi, memakan waktu kurang lebih 1 tahun, kurang lebih 1 tahun. Kemudian selanjutnya, kalau tentang siluet ini, itu memang menceritakan tentang budaya sih, Kak. Lebih banyak ke budaya ya. Dua budaya, antara budaya Makassar sama budaya Dayak. Ya. Jadi budaya itu kemudian saya padukan dan saya carikan konflik yang pas untuk kira-kira menyajikan dua budaya ini secara bersamaan dalam novel tersebut. Nah, dapatlah bumbu-bumbunya, bumbu-bumbu cinta itu, kemudian ada konflik keluarga dan pendidikan, supaya ya dari siluet ini saya ingin menggambarkan pendidikan di daerah 3T itu seperti apa. Dan kalau misalkan ada yang sudah pernah membaca buku itu, novel itu, saya kira ada gambaran sedikit. Cuman sebenarnya yang Siluet Sejak Mahakam yang diterbitkan sekarang tuh ada potensinya untuk berlanjut, karena masih ada yang belum tersampaikan di situ, Kak.
Oleh karena itu, kemungkinan besar Siluet Sejak Mahakam seri 2-nya akan saya buat lagi. Cuman untuk sekarang saya fokus untuk menuliskan tentang novel yang lain dulu. Ada yang Basah di Sabah yang saat ini sedang saya terbitkan per chapter di wiku.com. Begitu mungkin, Kak. Oh iya, terima kasih. Nah, ini mungkin ada bagi pemula, apa sih tipsnya seorang Hendra Hermawan yang bisa dibagikan kepada penulis yang ingin menulis novel? Ya, Apa saja sih yang harus dipersiapkan oleh penulis pemula begitu? baik. Terima kasih, Kak. Jadi, untuk menulis novel sesuai dengan pengalaman saya, Kak, ya. Karena untuk dibilang penulis pro, saya masih jauh, Kak. Masih terlampau jauh untuk itu. Pada saat menulis novel pertama itu, Siluet Sejak Mahakam itu, memang kendala saya adalah pada saat menyambungkan konflik agar cerita itu utuh dan padu semuanya. Pada saat saya ingin menyampaikan kebudayaan Dayak, kemudian kebudayaan Makassar, ada gap di situ, dan itu yang agak lama saya cari bagaimana supaya menyambungkannya, dan pada akhirnya ketemulah konflik-konflik yang saya buat itu untuk membuat cerita itu menjadi lebih padu lagi. Itu yang pertama, Kak. Kemudian yang kedua, berbicara tips, barangkali yang paling penting adalah referensi, Kak. Referensi kita. Saat ini saya sedang menulis yang Basah di Sabah, dan saya ingin memberikan penggambaran tentang bagaimana Community Learning Center Indonesia yang ada di Sabah ini bagi anak-anak pekerja TKI. Dan itu saya mulai dengan mencari referensi sebanyak mungkin, Kak. Jadi pada novel yang Basah di Sabah ini ada beberapa budaya yang saya masukkan dari beberapa suku, termasuk Makassar, termasuk dari Jawa, Jogja, kemudian ada Timur, dan ada juga dari suku asli di Sabah ini. Begitu, Kak. Jadi yang pertama saya lakukan, meriset dulu lebih banyak. Nah, setelah saya sampai menanyakan beberapa orang teman bagaimana kira-kira kalau karakter cewek yang seperti ini apa yang disukainya, sampai merek-merek pun saya tanyakan gitu, Kak. Satu hal sih yang saya ingin supaya nantinya benar-benar terasa nyata tokoh-tokoh yang ada di dalamnya, Kak. Kemudian untuk pembukaan Community Learning Center di awal tuh, di sini saya pun menghubungi beberapa orang rekan guru yang memang tahu persis bagaimana CLC ini dibentuk di sini, karena saya ingin menggambarkan itu juga. Makanya pada saat selesai saya riset semuanya, akhirnya menulis itu menjadi agak lebih lebih laju lah. lebih cepat lebih cepat untuk menuliskannya lagi. Akan dapat sendiri bagaimana untuk menghubungkannya antara bab 1 dengan bab 2, bab 2 dengan bab 3, dan selanjutnya. Yang jelas sudah ada referensinya, ada catatan-catatannya, dan yang terakhir mungkin draftnya. Mesti ada draft. Meskipun nanti mungkin dalam perjalanannya, draft itu akan berubah dengan sendirinya. Itu dulu mungkin, Kak. Oh ya, tadi mungkin belum sempat disampaikan awalnya Hendra menulis itu bagaimana sih? Kenapa menulis novel dan kenapa mencintai dunia kepenulisan itu? Alasannya seperti apa? Baik. Awal menulis sih, Kak, sejak SMA ada minat menulis, tapi baru ketemu sama mentornya itu di tahun 2010, saat itu saya semester 3. Itu semester 3, dan ketemu pamflet Forum Lingkar Pena. Nah, di Forum Lingkar Pena ini saya ketemu banyak mentor, Kak.
ternyata selama ini menulis tok sejak tanpa mentor itu apa ya kayak istilahnya pada saat ketemu mentor akan ketahuan bahwa ternyata saya banyak kekurangan. Nah dari situlah kemudian saya memulai menulis dengan yang lebih baik lagi. Alhamdulillah di Forum Lingkar Pena ada banyak mentor yang memberikan kami pelajaran yang begitu banyak, dan mulai dari situ saya mulai menulis cerpen dulu, kemudian sering terbit di koran-koran, pada akhirnya beralih ke esai, alhamdulillah juga pernah, kemudian ke cerita anak pernah juga, ke puisi juga sesekali, dan pada akhirnya di tahun 2015 atau 2016 itu ketemulah bahwa sepertinya saya harus menulis novel, karena pada saat itu saya sedang menjalani masa-masa mengajar sebagai sarjana mendidik di daerah 3T, dan pada saat itu ada banyak yang ingin saya gali, tetapi tidak tercukupi hanya dengan cerpen, Kak. Tidak tercukup, tidak terwakili dengan hanya sebuah cerpen. Maka saya putuskan untuk membuat sebuah novel berdasarkan latar belakang dari tempat pengabdian saya, kemudian dari suku asli saya juga. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan, saya tuliskan dalam bentuk novel itu. Begitu, Kak. Oh ya, ini kan biasanya penulis itu menyebut buku itu adalah sebuah pintu ya, apalagi kalau buku perdana. Jadi buku perdana dianggap sebagai pintu awal untuk masuk ke dunia mana saja. Nah, apa saja sih yang Hendra rasakan, perubahan apa yang Hendra rasakan setelah bukunya terbit? Ke dunia mana ini Hendra sudah melangkah? Agak terputus, Kak. Oh, terputus ya? Iya. Ya, jadi apa perubahan atau apa dampaknya setelah Hendra menuliskan novel ini? Mungkin ada pembaca yang terinspirasi atau barangkali Hendra diundang kemana-mana atau bagaimana? Oke, baik. Jadi dari novel ini, Kak, memang ada banyak pembaca yang chat ke saya, ada dari lewat Instagram, lewat WhatsApp juga, maupun lewat Facebook. Bahkan ada beberapa juga yang dari Sulawesi Tenggara tuh sampai bahkan mengira yang di dalam tuh ya penulis aslinya yang diceritakan. Padahal kan bukan, begitu, Kak. Jadi mereka menyampaikan apa ya istilahnya, kan saya munculkan tokoh awan di situ, Kak, dengan segala keterbatasannya, kemudian keterbatasan ekonomi ya, kemudian dia lanjutkan sekolah dan pada akhirnya dia menjadi seorang guru, dan itu menjadi guru yang menginspirasi begitu. Anak-anak yang di Sulawesi Tenggara itu anak sekolah, dia bahkan menyampaikan ke saya bahwa dia ingin seperti tokoh awan itu. Seperti juga yang ada di Mahakam, siswa saya sendiri. Bahkan sampai ada yang bilang, ya sudah, saya ingin seperti ini saja yang ada dalam tokohnya. Itu yang pertama, kayak untuk dari pembaca. Kemudian yang kedua, dari novel ini, saya awalnya menerbitkannya sebagai upaya untuk membangun sebuah rumah belajar, Kak, taman baca. Jadi, kita cetak, kemudian hasil dari pencetakan penjualan itu kita gunakan untuk membuat taman baca di kampung saya, namanya TBM Paladang. Alhamdulillah sampai hari ini masih menerima ataukah berproses sebagai tempat belajar bagi anak-anak di kampung saya. Kemudian pada saat penjualan itu malah banyak teman-teman pembeli yang bahkan membayar lebih dari yang saya berikan harganya, Kak. Kemudian dari situ mungkin juga itu yang membuat saya bisa terpilih ke Malaysia, salah satunya, Kak. Oh ya. Baik,
selanjutnya buku apa sih yang menginspirasi Hendra selama ini? Atau siapa penulis favoritnya? Oke, baik. Terima kasih, Kak. Dulu saya ingat sekali Kak, pertama kali beli novel ya. Pertama kali beli novel tuh eh, Habibur Rahman ya. Itu masih SMA tuh. Habibur Rahman. Ayat-ayat cinta itu sampai saya baca berkali-kali. Bukan karena cintanya ya, bukan. Ada banyak pesan yang selain cinta yang dalam tanda kutip itu di situ kan. Di situ saya mulai membacanya, kemudian selanjutnya banyak belajar dari Bang Beni sih, yang pernah dari FLP Lubuk Linggo yang pernah ke Makassar. Sebelum ke Makassar kan kita sering baca-baca karyanya yang dalam bentuk cerpen. Penulis lain, saya lebih ke ini sih Kak, apa satu ya, yang Kuantum Ikhlas, kemudian itu di luar novel kan, di luar novel kan. Kemudian ada beberapa buku-buku tasawuf, lebih sering bacanya ke sana Kak. Jadi dalam tulisan-tulisan saya, ya saya sisip-sisip sedikit-sedikit dari situ, nilai-nilainya saya sisipkan, begitu Kak. Ya, kalau keluarga, gimana keluarga? Adakah bapaknya atau orang tuanya yang selama ini menginspirasi dalam dunia kepenulisan? Ataukah jangan-jangan bapaknya Hendra ini penulis ya? Bapaknya atau ibunya penulis ya? Kalau dari keluarga Kak, sama sekali tidak ada ya. Kalau dari keluarga sama sekali tidak ada. Bapak itu cuma tamat SMP ya. Cuma tamat SMP, kemudian ibu, mama itu cuma tamat SD. Jadi kalau basic dari orang tua barangkali tidak ada. Kalau dari basicnya. Tapi ya kalau dari sastra Makassar, sepertinya ada Kak, dari kakek. Kakek sering baca, kalau di Makassar tuh ada Kita namanya, itu sering ada bukunya di rumah dan itu sering dibacakan sama kakek. Jadi sastra Makassar yang dalam bentuk Kita itu yang sering saya dengarkan dari sejak kecil. Sejak kecil ikut kakek, kemudian dari situ ini saat itu dibacakan saya mengawang-awang, saya membayangkan itu Kak. Makanya mungkin dari situ sih mulainya, kalau yang dari keluarga Kak. Seperti itu. Ya, jadi menulis ini menurut Hendra bakat atau minat ini? Kalau dari bakat sih Kak, saya kira bukan tidak seberapa banyak sih Kak yang mempengaruhi. Lebih kepada minatnya. Jadi bukan hal yang diturunkan begitu saja. Mungkin dari turunan mungkin ada dari penulis-penulis lain Kak, tapi kalau dari sisi saya sendiri, saya lebih sepakat kalau itu disebut sebagai lebih kepada minat. Karena kalau saya hanya menunggu dari bakat saja, mungkin tidak akan bisa menuliskan buku atau menghasilkan tulisan-tulisan yang lain, Kak. Iya. Ya, jadi ya ada yang bilang bahwa bakat itu, kalau tidak ada bakat, minat pun jadi ya. Kalau tidak ada akar, rotan pun jadi. Dan memang saya ingat sekali Kak, itu kata-katanya Kak GG macamnya. Ya, kata-katanya Kak Gigi Mapangyewa seperti itu ya. Kalau tidak ada bakat, minat pun jadi. Tapi kan begini, kenapa sih Hendra minat menulis gitu? Untuk apa sih kita menulis? Oke, baik. Kenapa saya minat menulis? Sebenarnya cuman ingin berbagi sih Kak. Awalnya begitu. Ingin berbagi, ya mungkin kalau dibilang dari segi keilmuan, ada banyak sih Kak yang lebih tinggi ilmunya kan, tapi istilahnya kan manusia sesama manusia, mungkin dia lebih banyak, tapi dia tidak tahu semua tentang yang saya tahu, begitu. Maksudnya apa ya? Kalau di Makassar sih istilahnya saling mendahului, tapi tidak saling sama begitu. Bisa mendahului tapi tidak bisa sama, apa istilahnya? Silaloi tang sirapi. Sulit kamu mengartikan bahasa Indonesia sih. Tapi maksudnya begitu. Jadi
ada hal-hal yang saya tahu mungkin, tapi orang yang lebih tinggi ilmunya belum tahu gitu. Ada yang saya tidak tahu, tapi orang-orang yang keilmuannya dari segi akademis mungkin lebih di bawah, dia lebih tahu. Jadi seperti itu. Jadi saling melengkapi lah untuk satu sama lain. Jadi itu hal-hal begitulah yang memacu saya untuk menulis, untuk menyampaikan beberapa kesan yang saya peroleh dari kehidupan, kemudian dari beberapa pengalaman juga yang mungkin banyak orang seperti yang saya ceritakan tadi, seperti yang saya ceritakan di dalam Siluet Sejak Mahakam, ada banyak orang yang tidak mengalaminya juga. Makanya dari itu saya menuliskannya untuk berbagi bahwa keadaan di Indonesia itu ada loh kampung yang namanya Mataliba, kemudian budayanya seperti ini, kemudian kondisi pendidikannya seperti ini. Hal-hal seperti itu yang ingin saya sampaikan, Kak. Akhir-akhir ini lebih ke sosial, Kak. Jenis-jenis genrenya macam ya. Jadi Begitu, Kak. niat awalnya adalah untuk berbagi ya. Niat awalnya untuk berbagi. Bagaimana dengan ini? Kan banyak juga penulis pemula yang ingin menjadi penulis karena misalnya ingin terkenal, ingin mendapatkan royalti jutaan sampai ratusan juta. Hendra sendiri bagaimana? Kepikiran nggak untuk terkenal seperti Kang Abid dan sebagainya? Kalau terkenal sih, Kak, itu lebih kepada kualitas karya, Kak, ya. Kalau misalkan karyanya berkualitas, tidak dikejar pun mungkin akan datang sendiri. Kalau misalkan terkenal dan terkenalnya tulisannya pun abal-abal, ya malu juga kan, kayak. Kemudian yang kedua, untuk masalah royalti, kemarin tuh dari semua yang saya terbitkan ya, semua, padahal baru sedikit ya. Yang saya terbitkan buku itu bukan, sama sekali tidak cari keuntungan, Kak. Yang pertama, saya terbitkan pertama Siluet Sejak Mahakam, itu untuk membiayai taman baca masyarakat TBM Paladang itu. Jadi, sama sekali tidak ada uang yang saya ambil untuk kepentingan pribadi dari hasil itu. Kemudian yang kedua, saya cetak kembali di Sofia ini, itu pun saya bukan untuk menjualnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, tidak, Kak. Itu saya niatkan untuk membaginya di sini, untuk gerakan literasi di sini, di Sabah, Malaysia ini. Kami sedang mengusahakan untuk membuat website kan, Kak, ya, untuk anak-anak Indonesia di Sabah, dan buku itu akan jadi reward. Saya niatkan untuk jadi reward sebagian ya, bagi anak-anak sekolah di sini, anak-anak sekolah Indonesia di Sabah ini yang mau menulis di website itu nantinya. Kemudian sebagian lagi memang saya jual, Kak. Tapi itu cuman untuk mencari ongkos pengiriman buku itu ke sini. Begitu, Kak. Jadi bukan untuk mengganti biayanya dan sebagainya dan segala macamnya, tidak. Itu sudah saya niatkan untuk itu, Kak. Jadi kalau dibilang untuk mencari keuntungan, sama sekali tidak. Tapi bagi teman-teman yang menulis untuk mencari itu, saya kira tidak ada salahnya juga, Kak. Saya kira tidak ada salahnya juga. Apapun itu alasannya, mau terkenal, mau cari uang, mau untuk beribadah atau apapun itu, saya kira tidak ada masalah sih, Kak, ya. Itu kan yang penting itu bisa memacu kita untuk menulis itu saja. Dan menulis hal-hal yang bisa kira-kira mendatangkan pikiran-pikiran baik, Kak. Itu saja. Tapi banyak juga motivator kepenulisan yang bilang sebagai penulis pemula sebaiknya jangan dulu memikirkan hal-hal yang sifatnya misalnya kekayaan, popularitas. Karena kalau itu yang dipikirkan, bisa saja tiba-tiba mentalnya down ya, kalau misalnya tidak mendapatkan hasil sesuai dengan harapannya. Bagaimana menurut Hendra mengenai hal itu? Sepakat sekali, Kak, kalau yang seperti itu. Karena seperti naik tangga ya menulis ini, Kak, ya. Harus mulai dari bawah. Kalau misalkan dulu waktu menulis cerpen di awal-awal kuliah, memang niatnya, saya pernah punya niat seperti itu, niat menulis untuk dapatkan royalti itu. Pernah juga, Kak.
Tapi pada saat itu akan bosan sendiri pada akhirnya, memang. Karena pada akhirnya setelah terbit berkali-kali di koran, sampai 20-an kali macamnya, itu saya berhenti sendiri Kak, dan vakumnya itu sampai setahun 2 tahun. Jadi lama setelah itu. Saya teringat sekali apa yang dikatakan sama Kak Yan, ya, senior kita di Forum Lingkar Pena, Kak Inar Dwi Syukur. Beliau bilang, niatkan menulis itu untuk meningkatkan kualitas diri kita. Dan kalau misalkan itu niatnya, itu tidak akan tidak akan membuatmu jenuh, karena semakin Anda menulis, semakin Anda merasa bahwa Anda sedang meningkatkan kualitas diri. Begitu, Kak. Oh ya, baik. Jadi teman-teman sekalian, nanti kalau ada yang ingin bertanya, jadi kita lebih interaktif nanti di sini. Silakan ditulis di kolom chat. Nanti kami persilakan untuk mengaktifkan audio dan videonya. Nah, oke, baik, Hendra. Ada pertanyaan lagi? Ya. Ya. Jadi mungkin ada tadi yang terlambat masuk. Jadi novel selanjutnya ini adalah novel apa tadi yang basah di Sabah ya? Yang basah di Sabah. Itu tadi ditampilkan di mana? Ditayangkan di mana itu novel keduanya? Ditayangkan per chapter di Quickku, aplikasi Quickku. Quickku.com. Quickku.com, dan harus punya akun sih Kak untuk bisa mengakses. Oh ya, itu tentang apa itu yang basah di Sabah? Yang basah di Sabah itu Kak menceritakan tentang anak-anak TKI kita yang ada di sini, dan juga perjuangannya untuk melanjutkan sekolah. Kalau ini ada beberapa saya lihat Kak yang dari guru dari CLC Sabah yang ikut juga pada kegiatan kita ini. Semuanya tahu bahwa membuat mereka mau melanjutkan sekolah itu bukan hal mudah Kak. Tidak semudah kita yang di tanah air untuk memotivasi tetangga-tetangga, ayo sekolah, ayo sekolah. Tidak semudah itu Kak. Karena di sini ada banyak persoalan yang yang rumit sih Kak, seperti motivasi dari orang tua, seperti dari termasuk kelengkapan dokumen itu Kak, dan biaya-biayanya itu yang harus kita sosialisasikan lebih jauh supaya mereka bisa bersekolah. Nah, itu yang saya tampilkan di toko Kamasean itu. Nah, kemudian mereka yang datang ke sini ada banyak juga yang sebenarnya sedang ada masalah di kampungnya kan. Nah, makanya itu saya coba sentuh dengan pendekatan budaya Makassar itu, Kak. Kemudian ada juga banyak lagi yang lain tentang bagaimana perjuangan membuka akses sekolah. Itu saya masukkan tokoh juga, beberapa orang yang pertama kali membuka pusat pembelajaran di sini bagi anak-anak Indonesia, dan itu supaya pembaca tahu bahwa ini begini loh perjuangan mereka pada saat awal mendirikan sekolah bagi anak-anak Indonesia di ladang-ladang sawit di Malaysia. Gitu, Kak. Oh, sebentar. Banyak yang belum tahu ini. Aktivitas Hendra di sana apa sih? Mengajar anak Indonesia atau bagaimana di sana aktivitasnya? Oh ya, jadi kami dikirim oleh Kemendikbud ke sini, Kak. Saya dikirim tahun 2018 tahap 9 itu untuk mengajar anak-anak Indonesia yang berada di ladang sawit. Jadi pemerintah Indonesia itu ada buat kerjasama dengan pemerintah kerajaan Malaysia itu untuk membuat community learning center untuk anak Indonesia. Tapi pada perkembangannya ada juga yang bukan anak Indonesia yang masuk, tapi seperti dari Filipina, dari Filipina sih yang banyak ya. Kemudian itu tetap kita terima juga dengan catatan tidak ada ijazah seperti yang
diberikan pemerintah kepada siswa yang berasal dari Indonesia, Kak. Jadi kami mengajar di tempat sekolah yang seperti itu. Nah, sekolah itu ada di ladang sawit. Jadi kami kebanyakan tinggalnya di tengah ladang yang ada rumah-rumah pekerja, kami ada di situ tempat tinggalnya. Dan sekolahnya pun bukan sekolah yang seperti di tanah air, Kak. Itu kalau di tempat saya itu sekolahnya itu terbuat dari rumah 2 buah yang ada 4 kamarnya, kemudian ada aula 1, itu yang diberikan dan dijadikan sekolah. Sekolahnya dari tadika, TK, SD kelas 1 sampai kelas 6, dan SMP kelas 1 sampai kelas 3. Nah, itu yang tempat kami mengajar seperti itu, Kak, di sini. Oh iya. Nah, itu ini apa namanya ini? Ini kan sibuk pasti ya di ladang. Nah, bagaimana tipsnya supaya bisa membagi waktu dalam menulis? Kan tidak mudah juga itu menulis novel yang sangat tebal dan sebagainya. Baik. Membagi waktu, Kak, ya. Seperti yang dari awal saya sampaikan, Kak, bahwa ada baiknya kalau misalkan sebelum menulis novelnya tuh dibuat draftnya sama dicari referensinya. Nah, kalau kami kan di sini, Kak, itu merangkap banyak pekerjaan, karena dalam satu community learning center itu cuma ditempatkan 1 guru sarjana, paling banyak 2 atau paling banyak 3 lah ya. Nah, pekerjaan administrasi itu kami kerjakan sendirian. Kalau saya sendiri di sini, Kak. Jadi administrasi sebagai kepala sekolah, administrasi sebagai operator sekolah, bendahara sekolah, sekaligus guru, itu kami kerjakan semuanya. Jadi 5 kali lipat lah kerjaannya, Kak. Membagi waktunya, kalau misalkan yang terakhir ini, Kak, kami sedang mengadakan ulangan kan, ujian semester. Otomatis kami printkan semuanya, ujiannya baru kami bawakan ke rumah masing-masing yang siswa yang jelas berjauhan. Jadi pada saat itu kami tidak bisa dulu menulis. Cuman dari draft itu kemudian yang sudah dibikin tadi dan referensi-referensi itu, pada saat ada waktu luang dan kita bisa menuliskannya seperti sudah akhir minggu begini, Kak, akhir pekan begini, itu akan enak nulisnya karena sudah ada draftnya. Seperti itu, Kak. Jadi Hendra tipe penulis yang menulis draft dulu ya? Menulis draft dulu. Betul, Kak. Saya tidak bisa menuliskan langsung di komputer sebenarnya. Saya harus bikin draftnya dulu di kertas, baru dengan itu karena saya orangnya pelupa, Kak. Jadinya kalau saya tidak catat, saya tidak ada bahan untuk mengingat kembali itu, membacanya kembali, hilang semua idenya. Ya, nah ini masalah ide ini. Kan banyak sekali setiap kita melakukan seminar kepenulisan, workshop, pasti ada yang bertanya, bagaimana sih mendapatkan ide dalam menulis? Pengalaman Hendra bagaimana? Kalau ide, Kak, pertama kan kalau dalam bentuk novel, Kak, ya, kalau berdasarkan pengalaman saya, itu kan kita sudah punya garis besarnya sebenarnya. Yang kita mau selanjutnya itu adalah ide-ide bab per bab. Ide itu akan terbangun dari draft-draft yang saya bikin, Kak. Jadi berdasarkan draft itu, kemudian saya mencari referensinya. Dari referensi itu kemudian akan berkembang lagi. Itu kalau novel, Kak, ya. Jadi saya kembangkan berdasarkan draft, lalu dari draft itu saya cari referensi, lalu kemudian dari referensi itu akan berkembang sendiri. Jadi draft itu bukan hal baku yang harus saya ikuti, bukan. Itu akan berubah sesuai dengan perkembangan referensi yang saya dapatkan. Nah, itu kalau misalkan seperti novel, kayak. Tapi kalau misalkan memang mau menulis tapi tidak ada bahan, memang tidak ada istilahnya tidak ada ide sama sekali, kemudian mau menulis sesuatu, saya ikut caranya Kamu Hari, Kak. Sampai sekarang saya pakai itu. Tuliskan 3
tiga benda yang ada di dekatnya, satukan. Buat kesan dari tiga benda itu, kemudian jadikan sebuah cerita, kalau itu cerita. Seperti itu, Kak. Tapi kalau misalkan esai, ya sisa tinggal menunggu melihat perkembangan yang ada di berita saja kalau dari esai kan, Kak. Seperti itu. Atau kebanyakan ini ya, pengalaman sendiri ya. Idenya kebanyakan pengalaman sendiri ataukah misalnya melihat fenomena, membaca berita dan sebagainya. Atau lebih suka yang mana? Hendra lebih suka menulis berdasarkan apa? Kalau dari novel, Kak, itu berdasarkan apa tempat-tempat yang saya datangi, Kak. Jadi saya pelajari nilai-nilainya, apa-apa yang bisa saya tarik dari situ, kemudian saya buatkan konfliknya. Seperti yang Siluet Sejak Mahakam tuh, saya pelajari tentang kebudayaan Dayak, sampai saya bisa menari Dayak, Kak. Iya. Saya ikuti beberapa budaya-budaya yang ada di sana, seperti budaya-budaya Hudo itu, yang upacara sebelum panen, itu saya ikuti semuanya, dan saya tarik nilai-nilainya dari situ, Kak. Kemudian berdasarkan itu saya tarik buatkan konflik untuk menyampaikan nilai-nilai itu. Kalau yang terakhir nih yang sedang saya buat, yang basah di Sabah itu, saya pelajari juga dari kondisi anak-anak kita yang ada di sini. Kemudian saya pelajari juga kondisi dari orang tuanya, karakter-karakter budaya suku Makassar. Kalau dari suku Makassar kan, saya memang terlahir dari suku Makassar, Kak. Kemudian dari Jogja saya cari referensinya lebih banyak lagi kepada orang-orang Jogja, atau dari teman-teman yang punya kenalan baik di Jogja, biar saya bisa referensinya bukan cuma dari satu pihak kan, Kak. Begitu juga dengan yang lain. Seperti itu, Kak. Oke, ini kita ada persilakan. Saya persilakan kepada Mas Ivan Aulia. Silakan ya. Mas Ivan, aktifkan videonya. Ya, silakan Mas Ivan kalau ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hendra ya? Ya. Oh, tulisannya Marindra ya? Oh ya, Marindra. Iya. Nama pena. Oh, iya. Iya. Salam kenal, saya dari Forum Nikarapena cabang Surabaya. Siap. Sih benar sih, ini novel terikat dengan kearifan novel Makassar. Yeah. Tadi juga jelaskan ini ternyata ini pernah ngajar di desa ya, Malaysia atau di mana? Saya di Malaysia sekarang. Oh, Malaysia. Iya, saya tanyakan ke Mas Hendra ini kan tadi itu nulis di kertas ya. Mungkin berapa lama nulis kertas sampai bisa dikonversi di komputer? Itu berapa lama sampai bisa diteruskan buku ini? Terus yang kedua itu kok kenapa sih novel ini terikat dengan kearifan lokal orang Malaysia atau dari Makassar mungkin? Kok kenapa gak coba di imajinasi gitu? Terus yang ketiga itu tadi itu rencananya kan bikin novel kedua itu yang pertama tuh lebih ke arah mana, lebih kemana gitu. Terus yang selanjutnya itu lebih arah kemana itu, seperti itu. Ya itu mengajukan pertanyaan saya. Makasih ya, itu saja sih pertanyaan saya. Bisa diulang yang pertanyaan ketiga, Kak ya? Pertanyaan ketiga itu, yang pertama itu isinya itu kan ini kan rencana kan ada kedua ya, dari dua. Nah yang pertama itu ceritanya ke arah mana gitu? Okay, novel yang pertama. Ya itu Mas Firdawan. Oke, siap. Ya, silakan langsung dijawab saja, Hendra. Siap. Terima kasih Mas Ivan. Yang pertama saya langsung jawab, saya panggil Mas atau Abang nih. Mas aja. Ya. Mas aja ya. Gak apa-apa. Siap, Mas Ivan. Tentang berapa lama catatan-catatan di kertas itu dikonversi menjadi ke dalam komputer. Yang saya catat, Mas, di kertas itu cuma draftnya. Jadi bukan
cerita keseluruhannya gitu loh. Lama itu Mas, kalau misalkan ada 100 lembar, misalkan mau ditulis dulu di kertas baru dipindahkan ke diketik. Wow, itu capek juga. Jadi yang saya tuliskan di kertas itu cuman draft-draftnya, seperti misalkan saya mau buat itu mulainya dari mana, kemudian konfliknya seperti apa, lalu endingnya seperti apa, itu yang saya buat. Kemudian ada juga saya catat itu tentang karakter per tokoh, begitu Mas. Jadi supaya saya tidak lepas pada saat penggambaran karakter itu dalam cerita. Misalkan yang saya gambarkan tokohnya, kalau di Siluet Siak Mahakam itu ada tokoh siapa ya? Yang dari yang bahasa di Sabah dulu lah, yang memang saya masih ingat betul nih. Ada tokoh Kamasean. Jadi Kamasean ini saya gambarkan memang dia menurut sama orang tua. Kemudian karakternya dia, karena dia penurut, berarti dalam kesehariannya itu apa ya istilahnya ya? Bukan orang pemarah, bukan orang yang dan cara berpakaiannya seperti apa saya sesuaikan dengan karakter yang tadi, seperti itu. Dan gerak-geriknya pun saya sesuaikan dengan itu, Mas. Jadinya saya ada acuan dari kertas-kertas itu yang saya tulis di draft itu dalam menuliskannya di laptop. Jadi bukan waktu yang lama yang dibutuhkan sih. Jadi tidak dibutuhkan dalam waktu yang lama. Kalau misalkan memang sudah dirasa mantap, langsung diketikkan saja di laptop. Begitu Mas ya. Jadi yang kedua, kenapa mesti terikat dengan budaya-budaya, beberapa budaya itu. Dari awal nulis sih Mas, saya tertarik membahas tentang tradisi. Jadi pada saat mulai menulis, tahun 2010 akhir, itu memang mulai dulu dari remaja, tapi kemudian bosan di cerita-cerita remaja tuh, beralih ke yang budaya. Karena di Makassar itu Mas ada Koran Fajar kan. Nah, Koran Fajar ini ada menerima cerpen tentang budaya, begitu. Jadi sejak saat itu saya mulai menggali budaya, dan ternyata saya tertarik ke arah sana. Nah, pada saat menjalani tugas sebagai guru SN3T di Mahakam, nah, saya kembali tertarik ke budayanya. Nah, budaya-budayanya itu ternyata nilainya itu tidak sekedar bisa diambil dari yang terlihat saja. Kita harus selami dulu. Nah, dari itu yang membuat saya tertarik untuk membahas lebih jauh tentang kebudayaan itu, dan saya masukkan ke tulisan. Seperti juga pada saat sekarang saya menulis yang bahasa di Sabah. Saya memadukan beberapa kebudayaan Jawa, kemudian Makassar, kemudian dari Timur, dan juga warga tempatan di sini. Begitu, Mas. Kemudian yang ketiga, Siluet Siak Mahakam itu novel yang pertama, kemudian akan ada yang kedua, begitu Mas ya? Ya. Yeah. Sebenarnya kalau misalkan pembaca, teman-teman ada yang baca, itu sebenarnya novel itu gantung sekali Mas. Gantung sekali. Jadi tapi dari situ kemudian saya ditegur juga sih sama ininya, lo kok ini tokoh baru muncul tapi kemudian selesai. Tokohnya baru muncul kemudian selesai. Ya karena itu tadi ada kepikiran untuk buat sequel yang kedua, dan itu mungkin akan saya gambarkan lebih jauh tentang tokoh yang baru muncul itu kemudian tiba-tiba selesai. Masih ada banyak Mas yang saya punya referensi tentang dan ingin saya sampaikan, tapi belum sempat saya tuliskan di situ. Dan novelnya sudah selesai. Begitu Mas. Ya, ada catatan kaki Mas. Kalau bisa di bukunya. Ya, ada catatan kaki. Oh, catatan kaki. Footnote gitu. Footnote. Biar masyarakat Jawa itu kenal gitu. Oh, ini budaya Makassar. Oh, ini budaya itu.
Kalau yang itu Mas, yang siluet dulu ya. Kalau yang siluet itu tidak pakai catatan kaki, tapi saya yakin pada saat membaca akan tahu, oh ini budaya di sini, oh ini budaya di sini. Karena cukup jelas saya berikan narasinya, begitu. Jadi yang bahasa di Sabah pun seperti itu. Saya munculkan, saya tidak pakai catatan kaki, tapi kebiasaan-kebiasaan itu akan saya munculkan, budaya-budaya itu akan saya munculkan pada kebiasaan tokohnya, karakter tokohnya, mungkin juga ada yang dari cara bicara pun ada. Iya. Baik, Iya. terima kasih Mas Ivan Ya, makasih, Mas. Aulia. Mas Ivan ini juga seorang penulis ya. Kalau tidak salah banyak menulis resensi buku di koran se-Indonesia ya. Terima kasih Mas Ivan. Nah, selanjutnya saya belajar saya, Mas. ya, selanjutnya saya kasih kesempatan kepada Muhammad Hidayat. Mungkin ada pertanyaannya tadi, ada yang ditulis di chat. Ya, saya silakanlah Muhammad Hidayat, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya tadi pertanyaannya sudah terjawab sih sebenarnya tentang tentang sequel kedua atau ada lanjutannya atau enggak atau. Tapi saya lanjut ke pertanyaan lain saja. Inspirasi ngambil judul Siluet sejak Mahakam itu. Oh iya. Kalau siluet kan identik dengan pantai. Mungkin Hendra saat itu lagi apa begitu lah. Terus ambil siluet sejak Mahakam. Oke. Nah, seperti itu. Oh ya menyambung juga ya. Saya sebenarnya jujur tidak mengerti sejak itu apa sih, siluet sejak Mahakam. Awalnya saya kira salah tulis ya. Awalnya sajak. Judulnya ternyata siluet sejak Mahakam. Ya, silakan dijelaskan Hendra. Siap. Jadi siluet, kenapa saya ambil siluet? Ada saya tuliskan di bab berapa gitu ya. Siluet itu kan misalkan kalau dia senja, kemudian yang nampak itu cuma hitam gitu kan, membelakangi cahaya lah ya. Bendanya di depan, kemudian di belakangnya ada cahaya, itu akan terlihat hitam saja. Tidak ada yang bisa menebaknya kan itu sebenarnya apa. Bisa saja berbentuk manusia, tapi pada saat didatangi ternyata cuma patung gitu. Jadi mesti didekati dulu, kemudian oh iya ini sebenarnya patung saja, bukan manusia. Jadi dari filosofi itu saya berangkat gitu. Bahwa takdir itu pun seperti itu. Ya. Berdasarkan siluet ya. Ini bukan kesimpulan yang perlu disepakati oleh semuanya, enggak. Berdasarkan siluet itu, yang ada dalam siluet itu, logikanya. Makanya pada saat itu yang saya lanjut dulu kayak kenapa pakai sejak dan kemudian Mahakam. Karena ada banyak kejadian-kejadian yang dialami tokoh utamanya itu pada saat berada di Mahakam. Jadi sejak Mahakam. Siluet sejak Mahakam. Kalau menyimpulkan dari judulnya, takdir yang saya ibaratkan sebagai siluet dalam buku itu, karena pada akhirnya tidak ada yang bisa menebak takdir itu seperti apa, ini maunya seperti apa. Jadi harus mendekati dulu, kemudian mengenalinya, lalu kemudian bisa, oh iya ini yang sebenarnya maunya. Pada saat itu terjadi ya. Kemudian dari situlah kemudian sekali lagi saya ulangi, dalam buku itu si tokoh utama Awan itu digempur sama banyak masalah pada saat berada di Mahakam. Bukan cuma dari masalah siswa-siswinya, kemudian dari masyarakat, kemudian dari perbedaan masyarakat ya, kemudian dari konflik keluarganya, kemudian ada juga saya masukkan konflik dengan orang yang dicintainya, lalu adik-adiknya. Jadi ada banyak konflik di situ dan itu semua terjadi pada saat di Mahakam. Jadi itulah kenapa saya pilih judul Siluet Sejak Mahakam. Jadi siluet yang tercipta sejak dia di Mahakam. Gitu. Begitu, Kak. Oh ya, Bang. baik.
Sampai sana ya. Saya bukan nggak kepikiran itu sampai ke sana. Itulah itu. Ya. Rumit. Oke, makasih jawabannya, Indra. Siap, Ya. siap. Ya, baik. Terima kasih kepada Muhammad Hidayat. Nah, selanjutnya kita kan ada 2 pembicara ini ya. Saya lihat Nurjana Azhara sudah bergabung dengan kita. Halo, Assalamualaikum Nurjana. Halo. Masih di mute, Kak. Oh, masih ini ya. Saya lihat. Oh, mungkin. Oke. Halo. Halo, Assalamualaikum. Ya, halo. Waalaikumsalam. Ini kayaknya kameranya mati ya. Ya. Padahal di sini kayaknya kelihatan deh. Ya, oke. Nah, siapa namanya? Hendra ya, tetap stay di tempat ya. Kita beralih ke pembicara selanjutnya. Kak Nurjana Azhara ini adalah penulis kumpulan cerpen Mencintai Kehilangan. Dia juga yang mewakili Sulawesi Selatan dalam lomba-lomba cerpen dulu di tingkat mahasiswa, mewakili Sulawesi Selatan ke tingkat nasional. Nah, sekarang aktivitas Nurjana adalah seorang penyiar FM, pegawai kesehatan juga di Puskesmas, dan merangkap sebagai editor di penerbit Sofia. Nah, Nurjana Azhara, mungkin bisa diceritakan buku Mencintai Kehilangan ini sih sebenarnya tentang apa, dan dari mana ininya, dari mana idenya menulis Mencintai Kehilangan. Pasti banyak yang bertanya-tanya ini, kok kehilangan dicintai gitu ya. Silakan Kak Nurjana. Oke, terima kasih moderator. Maaf karena ini terlambat bergabung. Jadi sebenarnya kalau berbicara tentang buku Mencintai Kehilangan itu sudah cukup lama ya, 2018. 2018 itu juga 2 bulan setelahnya langsung ke Jogja karena buku ini. Itu juga pertama kali ke Jogja. Dan kalau misalnya ditanya buku ini tentang apa dan kenapa judulnya bisa Mencintai Kehilangan, mungkin saya terinspirasi dengan isinya yang berisi tentang ya rata-rata tentang kehilangan lah semuanya. Tapi kemudian bagaimana kita menceritakan bahwa sebenarnya tidak ada kehilangan yang selalu berakhir dengan kekecewaan, dengan rasa sakit sebagaimana pada umumnya orang lain ketahui. Tapi pada dasarnya di balik kehilangan itu selalu ada hal yang sebenarnya enggan untuk kita pikirkan. Karena setelah itu pasti ada hal baik lagi yang menghampiri kita. Tapi kita mungkin biasa lupa kalau itu ternyata adalah hikmah di balik kehilangan kita yang sebelumnya, kemudian kita menemui kebaikan setelahnya. Jadi sebenarnya buku Mencintai Kehilangan ini saya angkat dari kasus-kasus yang nyata ya yang terjadi di sekitar saya, dan ini juga sebenarnya ringan sekali topiknya, tidak terlalu apa ya, jauh dari kita. Jadi misalnya kalau misalnya orang-orang yang baru hijrah membaca buku ini, saya yakin mereka mungkin menemukan sosok dia di dalam buku ini. Meskipun tidak semuanya, tapi beberapa orang yang sudah pernah membaca buku ini mengatakan bahwa saya pernah demikian. Jadi saya pikir buku ini mengajak kita untuk menghargai bahwa kehilangan itu tidak selamanya identik dengan rasa sakit. Makanya kita perlu mencintai kehilangan, karena dengan kehilangan kita akan tahu cara mengikhlaskan. Jadi di sana letak cinta kita terhadap kehilangan itu sendiri. Iya. Nah, ini jadi seperti itu ya. Nah, kenapa sih Nurjana menulis? Kenapa suka menulis? Saya lihat kan selain buku ini sudah banyak juga karyanya Nurjana ya. Ya, kenapa awalnya suka menulis? Kalau suka nulis sih Kak sudah lama ya. Ya kalau sekarang akhir-akhir ini sudah jarang, tapi dulu memang sampai sekarang pun masih suka, tapi sudah tidak terlalu terpublish karena fokus kerja dan beberapa karir lain. Jadi kalau suka nulis sih, saya suka saja menulis. Menulis itu menurutku adalah
menurutku menulis itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Kita bisa menuangkan apa saja melalui tulisan tanpa harus tanpa harus kita pilih-pilih apa sih bahasa yang cocok untuk saya katakan kepada orang itu. Bagaimana sih cara menasihati orang itu. Jadi kalau misalnya kita menulis, kita bahkan bisa menuangkan semua isi pesan kita kepada semua orang yang mungkin merasakan apa yang ingin kita sampaikan tanpa harus berpikir terlalu bagaimana ya caranya untuk menyampaikan ini kepada dia, kepada ini dan itu. Jadi dulu saya menulis itu untuk menyampaikan apa yang tidak bisa saya sampaikan. Jadi seperti itu. Jadi kira-kira saya selalu menganggap bahwa penulis itu adalah orang-orang yang sangat menyenangkan karena dia bisa menuangkan isi pikirannya melalui tulisan. Ini videonya mati ya, saya tidak tahu kenapa tidak bisa. Iya, nggak apa-apa. Nah, ini jadi kalau tadi kan Hendra juga membagikan tipsnya kepada teman-teman yang ingin belajar menulis atau kepada penulis pemula. Kalau Kak Jana sendiri apa sih tipsnya bagi pemula? Memulainya dari mana begitu? Halo? Ya. Oke, iya, halo. Ya, memulainya dari mana? Kalau saya sih cara memulai tulis aja dulu. Karena kita nggak bakal bisa memulai sesuatu kalau kita memang tidak langsung action. Jadi kalau misalnya ada orang yang suka nulis dan tidak suka membaca, ya saya pikir itu adalah hal yang tidak bisa terlepas. Jadi kalau kita hobi membaca, kemudian kita ingin memulai menjadi seorang penulis pemula, mulai saja dulu. Jadi mulai tulis apapun yang ada di pikiran kita, kemudian ya tulis aja sih dulu karena setiap tulisan itu akan bertemu dengan pembacanya masing-masing. Tergantung bagaimana kita konsisten ya sama apa yang sudah kita tulis, kita selesaikan atau justru tidak kita selesaikan. Iya. Nah, kalau idenya sendiri Nurjana dapatnya dari mana? Kalau tadi Hendra kebanyakan adalah pengalaman pribadi. Nah, kalau Jana apa sih idenya didapatkan dari mana? Kalau saya sih ide-ide ceritanya ya mungkin ke Mencintai Kehilangan dulu supaya lebih dekat. Kalau ide cerita di Mencintai Kehilangan itu sebenarnya teman-teman saya sendiri sih. Ada juga beberapa yang sudah pernah saya alami. Kemudian saya buat semenarik mungkin meskipun ya identik lah dengan kita. Jadi ide cerita saya itu saya ambil dari teman-teman terdekat, pengalaman hidup, kemudian apa yang pernah saya alami sendiri. Karena menulis apa yang sudah kita lalui itu sepertinya jauh lebih menyenangkan ya, dan kita bisa lebih masuk ke dalamnya. Kalau tips menulis yang ini, tadi Hendra menceritakan ada tips menulis mengenai tulis saja dulu 3 kata, kemudian kita rangkai. Kalau pengalaman Jana bagaimana? Menulis 3 rangkai, kemudian kalau saya lebih suka ya lanjut. Kalau saya sih Kak lebih suka menulis outline ya. Jadi saya itu outline itu selalu saya tulis sebelum, apalagi kalau novel saya harus menulis outline. Bahkan bisa sampai 3 outline itu biasanya seperti itu. Biasanya kalau misalnya kita ingin menulis, kita tulis dulu ide-ide apa yang ingin kita angkat di bab 1 misalnya, apa yang di bab 2, kemudian konflik apa yang akan ada di sana. Itu harus, kalau saya harus tata itu dulu di outline, baru saya bisa menulis secara paragraf. Jadi per paragraf biasanya 1 lembar dulu lah, habis itu kita pindah lagi ke outline selanjutnya itu bahas tentang apa. Jadi saya pakai outline untuk menulis sebuah cerita, apalagi novel. Begitupun dengan cerpen, tapi biasanya kalau saya nulis cerpen, saya tidak mau beranjak kalau cerpennya belum selesai. Tapi kalau novel biasanya pakai cara yang seperti itu. Ya, novel apa nih yang Jana sudah tulis nih? Yang kita tahu kan? Yang kita tahu kan cuma Mencintai Kehilangan ini. Iya. Jadi saya sebenarnya itu sudah menyelesaikan 1 novel pada tahun 2019 ya, 2018 akhir ke 2019 awal. Saya sudah punya 1 draft novel, tapi sampai sekarang belum saya masukkan lagi ke penerbit. Bahkan saya belum pernah mencoba untuk masukkannya ke penerbit.
Jadi sebenarnya selain itu juga ada beberapa tapi belum selesai. Jadi baru satu draft novel itu yang entah kapan bertemu dengan penerbitnya. Oh ya, kan ini Jana juga banyak ya pasti kesibukannya. Bagaimana sih membagi waktu menulis seperti itu sampai bisa produktif seperti itu? Sebenarnya di situ sih tantangannya Kak, karena memang sekarang lagi sangat-sangat sibuk. Sangat-sangat sibuk, jadi akhir-akhir ini saya tidak pernah menyentuh beberapa tulisan yang sedang saya garap. Tapi belakangan kemarin sih cara membaginya itu adalah saya mengusahakan bahwa setiap malam, ya karena saya bisanya nulis itu malam, karena kalau siang susah. Jadi sebelum tidur itu saya selalu menyempatkan diri untuk menengok tulisan. Kemudian setidaknya ada tambahan lah, entah itu 1 paragraf, entah itu 2 paragraf, dan selanjutnya. Jadi menulisnya setiap malam ya? Iya, setiap malam. Dan itu pun juga kalau misalnya sedang tidak lelah atau hal-hal lain. Jadi waktu kemarin aktif menulis, saya selalu mengusahakan tuh selalu ada cerpen. Ketika saya dapat inspirasi, 1 cerpen harus jadi. Tapi karena dekat-dekat ini sangat cukup padat ya untuk berpikir tentang ide itu jadi sebuah cerita lagi. Jadi biasanya saya cuman buat outline lagi. Jadi buat outline entah kapan lagi untuk dieksekusi. Intinya ide itu harus selalu dituangkan melalui tulisan biar tidak hilang. Oh, Jana menulis puisi dan cerpen dan novel ya. Kalau puisi bagaimana? Saya nulis puisi biasa juga sih Kak, tapi tidak terlalu fokus ke sana. Paling caption saja. Oh iya. Nah ini kalau buku dan penulis yang menginspirasi Jana untuk menulis apa ya? Mungkin bisa disebutkan? Dari dulu sih Kak, saya suka penulis-penulisnya FLP ya. Asma Nadia, Helvitiana Rosa, kemudian juga saya suka Andre Hirata. Banyak sih Kak. Kemudian akhir-akhir ini karena mungkin tulisan-tulisan yang seperti mungkin tulisannya Firsa Besari itu sedang digemari karena dia juga mengangkat hal-hal tentang petualangan dan saya suka tulisan-tulisan yang seperti itu. Jadi saya juga mengidolakan beberapa penulis yang tren masa kini seperti Firsa Besari, Syahid Muhammad, dan lain-lain. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke ini. Kan Jana sekarang juga menangani beberapa naskah di penerbit Sofia. Nah mungkin bisa diceritakan bagaimana sih, apa sih kesalahan yang sering dilakukan oleh penulis-penulis pemula, terutama naskah-naskah yang masuk di Sofia, sehingga misalnya naskahnya tidak bisa kita terima, ataukah kalaupun diterima mengalami perombakan yang sangat banyak. Boleh dibagikan mungkin Jana kepada teman-teman sekalian yang ada di sini atau yang menyimak channel ini. Silakan. Oke. Saya sedang berusaha untuk menyalakan kamera ya, karena sebenarnya saya di sini punya beberapa buku yang ingin saya tunjukkan ke teman-teman. Tapi kok nggak bisa ya? Mungkin boleh saya mau pindah lewat HP saja dulu Kak Wan, bisa nggak? Oh ya, bisa. Bisa ya. Saya live dulu dari sini karena saya ingin memperlihatkan beberapa buku tentang penerbit Sofia biar teman-teman juga bisa lihat penampakannya seperti apa sih penerbitan di penerbit Sofia itu. Oke, baik. Nah, oke, kalau begitu kita beralih lagi ya. ke Hendra ya. Kita beralih lagi ke Hendra yang ada di Malaysia. Halo Hendra, masih aktif? Ya, masih Kak. Sekarang di sana jam berapa ya? Di Malaysia? Waktunya sama Kak, 14.44. Oh, Malaysia, sama ya, di Makassar ya? Iya. Malaysia di Makassar. Nah, novel yang ada di Quidco itu bagaimana sih? Kenapa Hendra posting di Quidco? Sebenarnya Kak, itu bentuk apa ya?
memotivasi diri sendiri sih. Lama sudah kan belum menulis novel lagi. Makanya sebenarnya idenya sejak lama sudah ada. Cuman ya pada saat Puiku keluar ya sudah. Puiku kan sekarang juga mengadakan lomba, tapi saya tidak bukan kepada lombanya menang atau tidak. Karena saya tahu ada banyak penulis yang jauh lebih keren di sana. Itu lebih kepada memotivasi diri sendiri supaya bisa menyelesaikan pada saat deadline itu tiba, begitu Kak. Jadi menantang diri sendiri ya, Menantang bisa diri sendiri. menyelesaikan novelnya ya. Betul Kak. Karena selama ini lebih ini sih Kak, lebih suka nulis akhir-akhir ini selama di sini itu lebih suka nulis yang macam esai-esai pendek begitu. Untuk sekedar supaya ya menulis itu tidak lupa gitu. Karena pada saat sudah meninggalkan dunia menulis itu kemudian mau masuk kembali itu kayak apa ya? Kayak baru belajar jalan. Pernah saya alami dulu kan kayak waktu berada di selesai naskah Siluet itu, kemudian saya vakum. Sebelumnya pun saya vakum dari dunia menulis. Itu lupa saya caranya menulis Kak. Makanya saya tulis-tulis saja esai-esai pendek. Dan itu cuman saya share untuk keperluan di Facebook saja. Kalau untuk media, saya beberapa tahun ini berhenti mengirim ke koran. Ya. Oh ya, dan ini saya lihat juga kebanyakan tulisan Hendra adalah romans ya. Misalnya cerpennya, novel-novelnya, romans. Menurut Hendra, atau kenapa Hendra suka menulis romans? Romannya itu cuman jembatan saja Kak sebenarnya. Tapi tetap nilainya tetap saya pertahankan. Kenapa roman saya pilih sebagai jembatannya? Karena saya pikir cerita roman itu semua orang suka. Jadi tidak berdasarkan usianya, tidak dari muda sampai tua pun suka roman-roman begini Kak. Makanya saya memilih itu sebagai jembatan untuk menyampaikan ide dan menyampaikan apa yang ingin saya bagi di situ. Begitu Kak. Oh ya, baik. Ini saya persilakan ke Rizky Ayu Amalia yang dari Kolaka. Saya ingin tampilkan, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada Hendra atau nanti Jana. Silakan Kak Rizky Ayu Amalia. Masih mute. Oh, kenapa ya? Oh, mungkin tidak bisa tampil ya. Ini saya bacakan pertanyaannya di kolom chat pribadi ini. Dulu ini kan novelnya sudah pernah terbit nih di Siluet Sejak Mahakam ini kan sudah pernah terbit di penerbit Camar sebelumnya ya. Nah, kemudian sekarang diterbitkan di penerbit Sofia. Apa memang boleh seperti itu? Mohon infonya. Ya, silakan dijawab saja, Hendra. Oh, saya yang harus jawab ya. Sepertinya pertanyaannya untuk penerbit Sofia nih. Oh. Ya. Atau kenapa dipindahkan nih penerbitannya? Oh iya, baik. Sebenarnya memang saya mau cetak ulang lagi itu, cuman karena kawan kita Ayu Pertiwi sudah berhenti untuk menjalankan yang penerbit Camar itu, makanya saya coba komunikasi sama penerbit Sofia dan akhirnya boleh katanya, tanpa mengubah judul pun boleh katanya. Cuman ISBN-nya saja yang diusulkan kembali kan. Oleh karena itu, kenapa saya terbitkan lagi? Ya karena tadi yang pertama kan niatnya untuk membuat taman baca itu. Kemudian yang sekarang saya tidak lagi di kampung, meskipun TBM Paladang itu masih tetap jalan di sana, diurus sama adik-adik saya. Sekarang saya di Malaysia dan belum lagi ada buku yang terbit, dan itu saya jadikan sebagai pemacu gerakan literasi yang sedang kami bangun juga di
untuk anak-anak Indonesia di Sabah. Jadi sekedar info bahwa kami di guru-guru Indonesia di Sabah ini di Malaysia itu ada kami bikin gerakan literasi di bawah naungan yang kami namakan Atap Literasi untuk Anak-anak Indonesia di Sabah, atau kami singkat Atlas. Sebenarnya itu sebelumnya namanya Kontras, tapi karena Kontras kan sudah ada organisasinya di Indonesia, makanya kami rubah nama. Nah, dari sini sebelumnya memang kami buat gerakannya langsung booming se-Sabah, itu yang lomba menulis, dan itu diikuti sampai ratusan anak Indonesia yang ada di Sabah, dan itu jadi pemantik untuk gerakan literasi di Sabah. Kemudian kedua, kami kerjasama dengan GTK, Kemendikbud, dan juga Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, itu mendatangkan penulis dari Indonesia, ada Fatin Hamama, sama satu lagi Ibu Jonathan Poik ya, sama satu lagi ada lagi satu lupa namanya. Itu dipusatkan di SIKK, Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, dan itu ada diikuti sama puluhan anak-anak Indonesia yang ada di Sabah. Nah, sekarang kami sedang mau membuat yang tadi saya bilang, website untuk anak-anak Indonesia di Sabah ini. Nanti diisi sama siswa-siswa yang dari sini. Dan itu saya buat pemantiknya buku itu lagi. Jadi ya sudah, kamu nulis di sini, ini hadiahmu, gitu. Seperti itu, Kak. Oke. Nah, artis kita Nurjan Azara sudah tampil videonya ini. Ya, silakan Nurjan Azara, apa sih yang tadi mau diperlihatkan? Ya, silakan. Oke. Terima kasih teman-teman yang masih stay. Ini tadi kayaknya saya pakai laptop dan kameranya belum terinstall ya mungkin. Saya mau memperlihatkan beberapa buku terbitan terbaru dari penerbit Sofia, karena kita sudah, tadi bisa diulang Kak ya? Apa tadi pertanyaannya tentang penerbit Sofia? Oh iya, bagaimana ini pengalamannya dalam menangani naskah-naskah di Sofia ya? Apa-apa saja sih yang bermasalah dari penulis pemula, misalnya yang kebanyakan masuk di Sofia? Ya, silakan diceritakan. Oke, jadi pertama-tama saya baru di Sofia itu mulai tahun ini ya. Sepertinya saya baru mulai tahun ini, dan alhamdulillah setiap bulan itu saya selalu menerima naskah dari penerbit Sofia, dan macam-macam ya kesalahannya. Ada yang bagus sekali, ada yang cukup menggetirkan hati sebagai editor ya. Ada yang saya bahkan bilang, kalau ditanya ya, tulisan seperti apa, naskah seperti apa yang disukai editor, pasti naskah yang rapi, ya kan, naskah yang rapi. Karena penerbit Sofia juga memiliki dua jalur ya, ada reguler dan juga POD atau print of demand. Jadi kalau misalnya POD itu saya selalu terima ya. Jadi beberapa naskah yang masuk, kesalahan yang paling fatalnya itu sebenarnya adalah kurang rapi ya. Kurang rapi ya, dari awalnya saja kurang. Jadi kalau misalnya kita lihat naskah itu menilainya tuh mudah sekali. Jadi kalau misalnya kita terima naskah, kemudian sudah dalam keadaan paragrafnya sudah baik, kemudian bahkan penempatan setiap percakapannya itu sudah teratur, itu kita sudah menilai bahwa naskah ini sepertinya sudah di editing penulisnya sebaik mungkin. Kayak tulisannya Kak Hendra kan kemarin, saya bahkan bilang, oh ini kan sudah pernah terbit pada tahun sebelumnya. Jadi mungkin dari situ saja baru kelihatan, oh sepertinya ini kesalahannya tidak terlalu banyak. Tapi ada juga beberapa naskah yang bahkan baru dilihat saja itu sudah bisa ditebak. Oh ini kita harus kerja ekstra nih di sini, mulai dari memisahkan percakapannya, mulai dari typonya, mulai dari kalimat-kalimat yang sebenarnya yang paling salah juga beberapa itu adalah kadang-kadang ada beberapa kalimat di setiap paragraf itu dia tidak mengaturnya sebaik mungkin. Istilahnya kita tidak baku, jadi masih hancur lah antara
dia mau menceritakan alur yang satu ke alur selanjutnya, alur yang kemudian cerita yang satu kemudian pindah lagi ke cerita selanjutnya. Jadi menjadi seorang editor itu adalah pengalaman yang sangat menyenangkan ya, makanya terima kasih Penerbit Sophia. Dan kalau misalnya ditanyakan kesalahan yang paling fatal itu saja sih. Yang pertama adalah mulai dari awal itu sudah tidak rapi, kemudian kadang-kadang kalau typo kan pasti semua tulisan banyak typonya atau bahkan sedikit typonya, tapi ada. Bahkan penulis pro pun ya mungkin masih biasa typo. Tapi kalau misalnya dilempar ke penerbit, kemudian belum rapi, mulai dari percakapan, mulai dari kalimat-kalimatnya, ya saya pikir kesalahan yang paling banyak saya temui adalah itu. Jadi kita harus betul-betul paham, oh tadi dia ingin menceritakan ini, kalimat ini tidak perlu. Jadi itu saja sih kesalahan yang biasa paling banyak ditemui adalah banyak penulis yang belum memahami bagaimana cara untuk membuat naskah kita itu serapi mungkin. Jadi kalau sudah tiba ke editor, mungkin editor hanya melihat keselarasan paragraf per paragraf saja, kalimat per kalimat, dan juga mungkin tipe-tipenya. Itu aja sih, Kak. Kalau tipe naskah sendiri, naskah yang Jana sukai sendiri itu seperti apa sih? Kalau misalnya novel yang seperti apa yang disukai? Mungkin ini ya, kemarin ada buku yang ini, buku terbarunya Penerbit Sophia, dan ini itu cetakannya cantik sekali. Bahkan ada yang komen, berapa sih itu cetak timbul di Sophia seperti itu, berapa sih? Ini saya akui ya, buku Sang Murabita ini kan buku terbaru. Kesalahannya mungkin ada cukup banyak, tapi kalau di tipe naskah yang saya sukai itu novel seperti perjalanan, itu saya suka sekali. Karena kenapa? Bahkan kita bisa belajar budaya, bisa belajar tentang negara itu atau tentang sebuah tempat itu bisa dari buku. Jadi contohnya adalah, mungkin contoh kecilnya naskah yang baru masuk di Penerbit Sophia ini naskah yang salah satu naskah yang menarik ya, karena tentang Palestina, dan ini juga bercerita tentang perjalanan. Covernya juga bagus dan ada ini ya. Jadi maksudku kalau misalnya novel-novel naskah-naskah yang saya pribadi suka, itu saya suka tentang novel-novel perjalanan, kemudian hal-hal yang berbau thriller atau mistis, saya suka baca-baca novel yang seperti itu. Kayak gitu sih, Kak. Oh iya, ini tadi ada pertanyaan dari Mas Ivan kembali. Untuk lebih bagusnya mungkin saya persilakan Mas Ivan langsung bertanya langsung kepada Nurjana, silakan. Ya, jadi Mas Hendra ya, salam kenal Kak Nurjana, udah lama ini di Facebook. Iya, ya, dari FPP Forum Lingkar Pena Cabang Surabaya. Iya Kak Jana ini sudah kenal ini, udah lama ini, karena habis munas ini sama Mas Hidayat. Iya Kak Jana, jadi gini, jadi kan penjelasan tentang ini proses kreatifnya masih kehilangan ya. Kalau dari covernya itu memang gak ada barang hari itu loh, gak ada sistem itu. Karena saya bingung gini loh, nanti kalau ceritanya kehilangan itu konfliknya itu ke arah mana gitu loh. Apakah dia itu mencari sesuatu yang sampai di mana-mana atau apa ya, punya sistem cerita itu lebih dramatis ya, karena inspirasi ya Adana itu kok sampai gini dari mana ini? Yang pertama ini ya, yang kedua itu tertarik ya mungkin Kak Sofia kan sudah ke penerbit, tapi di sela-sela jadi rangkap penyiar. Terus ini untuk buku-buku yang terinspirasi dari Adana itu dari mana kok sampai dia bisa menerbitkan buku yang lebih dramatis ya? Itu kedua ya. Yang ketiga itu mungkin kedepannya nggak coba buku yang baru gitu loh. Karena gini ya, kalau penerbit Sophia itu ya lebih, karena kata-kata itu menerima naskah itu, kalau novel ya, kalau novel orang Makassar itu kata-kata dari budaya Makassar gitu loh. Ada yang budaya jauh, budaya yang lain gitu. Yang saya tanyakan itu
ini ya, eh, sejauh ini tuh adakah naskah yang masuk, kan kadang-kadang kan Sophie itu berdiri sudah lama, atau sistem sistem penerbit itu apakah memang ide dengan penerbitan ini, karena sejauh ini kan ini itu karena kan habis kita cetak itu karena ada yang tipe semua gitu loh, nggak rapi semua gitu. Itu sistemnya kayak apa gitu, gimana sih mengatasi penerbit yang bisa ini mengalami tipu tiba, karena si penerbit ini pasti kena tipu. Itu sih 3 pengajuan saya tanyakan ke Kak Dunjana ini ya. Nah, kenal sih? Ya, baik. Terima kasih Mas Ivan. Bagaimana Kak Jana mungkin bisa menangkap tadi? Yang pertama tadi mengenai mencintai kehilangan itu kan sangat dramatis ya. Apa sih inspirasinya Kak Jana sampai-sampai menulis judul dan ide cerita yang sedramatis itu menurut Mas Ivan. Kemudian tadi yang kedua tentang penerbit di Sophia, naskah-naskah di Sophia. Ya, silakan. Oke, saya jawab dulu yang pertama. Makasih Mas Ivan sudah bertanya ya. Kalau misalnya buku-buku apa saja, kenapa bisa inspirasinya dari mana? Kemudian kenapa sedramatis itu? 12 udah lama, udah lupa 12 cerpen ya yang ada di buku ini sisa terakhir, buku-buku terakhir. 12 cerpen yang ada di sini seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, ini diangkat dari hal-hal yang sangat dekat dengan saya. Jadi mungkin dramatis karena memang terjadi, karena kita di situ, Mas Ivan sudah baca ya. Kalau sudah baca, alhamdulillah. Kalau sudah baca semua, mungkin itulah mengapa Mas Ivan bilang dramatis. Kalau misalnya 12 cerpen itu sih menurutku nggak dramatis-dramatis banget ya, tapi beda-beda pembaca. Dan inspirasinya dari teman. Contohnya aja dari judul yang ada perempuan, teman kuliah saya waktu itu, yang dia cantik. Saya pikir semua laki-laki pasti menilainya cantik. Meskipun cantik itu relatif, saya yakin pasti dibilang cantik. Dia cantik tapi tidak bisa, kan ini juga religius ya, tentang hijrah juga, tapi tidak bisa mengaji seperti itu kan. Saya punya salah seorang teman, dan itu memang dramatis sampai semua prosesnya untuk bisa itu saya saksikan karena salah satu teman yang cukup dekat. Jadi mungkin inspirasinya sih dari orang-orang sekitar, khusus di buku ini ya Mas. Jadi kalau misalnya ditanya ketika saya kehilangan apakah akan sedramatis itu, belum tahu ya bagaimana, apakah saya kehilangan nanti akan sedramatis itu, tapi setiap kita beda-beda cara untuk menghadapi sebuah kehilangan. Tapi saya pikir karena sudah sampai di tahap buku ini dan dekat juga dengan saya, beberapa di dalamnya itu ya saya pernah alami, dan begitulah saya mengatasinya. Kalau sekarang sih, kalau di dunia nyata sih tergantung lagi ya kehilangan yang seperti apa. Intinya ikhlaskan sajalah ketika kita kehilangan. Pasti ada penggantinya. Dan tentang naskah-naskah di penerbitan. Tadi itu tentang apa ya Mas? Maksudnya naskah-naskah di penerbitan itu tentang apa ya Kak? Maksudnya naskah-naskahnya? Karena ini sih, kalau Kak Dena tahu ya, kan di Makassar kan rata-rata itu kan novel berbudaya gitu. Kok gak ada ini ya, novel yang seimajinasi, karena di dunia maya itu karena memang mayoritas lebih bebas. Tapi kok budaya Kalimantan, Sulawesi, Sumatera itu kok lebih banyak ke apa? Kan biasanya berbeda ke kearifan lokal. Tapi kalau di Sophia itu apakah lebih mayoritas bebas? Jadi itu sih Oke, jadi kalau di Sophia sih kita nerima naskah secara bebas, tapi tetap akan kita pelajari 1-3 bulan. Jadi kalau misalnya di Makassar kebanyakan budaya lokal, justru bagus ya kalau kita angkat hal-hal yang sebenarnya masih sedikit menurut saya, masih sedikit yang mengangkat budaya lokal, masih sedikit yang
ngangkat tentang culture. Jadi menurutku kalau misalnya ada yang memasukkan naskah yang temanya seperti itu akan jauh lebih menarik ya daripada mungkin puisi-puisi yang biasa diterima oleh beberapa penerbit, kemudian novel. Jadi kalau misalnya tentang budaya, ada tetap editor akan pelajari dulu. Tim dari penerbit juga akan pelajari dulu apakah bisa diterima atau tidak. Dan tentang tadi saya sempat mendengar Mas Ivan menyinggung, biasanya kan penerbit-penerbit itu penerbit indie ya. Kalau Sofia sendiri sih juga menerbitkan secara reguler, artinya sistemnya sama dengan penerbit-penerbit mayor. Jadi kita juga penerbit nasional yang bisa membiayai naskah yang menurut penerbit itu layak untuk kita biayai. Jadi kalau misalnya ada naskah yang mengajukan dia ingin diterbitkan secara reguler, itu tetap akan dipelajari. Kalau misalnya memenuhi, kita bakal masukkan atau drop ke Gramedia. Jadi penerbit Sofia juga bisa seperti itu. Kenapa tidak ya? Apalagi kalau misalnya naskahnya memang benar-benar bagus dan layak untuk kita biayai penerbitannya. Dan kalau misalnya penerbit indie yang seperti biasanya ada ya, saya merasa Sofia bisa bersaing dengan penerbit-penerbit nasional yang lain, karena dari segi sampul, kertas, sudah bagus banget sih menurutku, Mas. Dan juga bisa secara reguler juga, bisa dibiayai juga. Dan yang paling pasti adalah kerapiannya, karena ini benar-benar dipelajarin. Sampai kemarin buku terbaru dari Aru Armando ya, yang ini, saya pengen kenalin, ini yang ada draft barunya lagi tuh saya pelajari sampai betul-betul tidak ada ditemukan lagi kesalahan tipe, meskipun manusia biasa pasti ada tipenya. Itu betul-betul saya pelajari hampir sebulan. Hampir sebulan saya mempelajari naskahnya, baru saya drop kembali ke penerbit Sofia. Seperti itu sih. Iya, tadi ini saya lihat video ada yang tampil nih, Nur Hastina tadi memamerkan bukunya Mencintai Kehilangan. Halo Nur Hastina, mungkin ada pendapat mengenai bukunya Nurjana nih, dari tadi saya lihat diperlihatkan videonya. Ya, silakan Kak Nur Hastina. Kalau ada yang mau ditanggapi. Halo, oh hilang lagi nih. Padahal tadi itu videonya ini diperlihatkan. Iya, sudah aktif. Oh, mati lagi videonya. Ya, oke, baik. Siapa lagi ini teman-teman yang ingin bertanya? Oh ya, Jan, ini buku Mencintai Kehilangan sekarang bagaimana cara mendapatkannya lagi nih? Buku Mencintai Kehilangan. Oke, sambil menunggu naskah baru ya. Saya tidak tahu kapan bisa untuk menerbitkan buku terbaru nih. Jadi kalau yang belum membaca, kalau cetaknya sendiri itu sudah tidak ada, tapi sudah ada di Play Store, di Playbook. Jadi teman-teman bisa mungkin membaca lagi. Ada yang baru-baru kehilangan, kemudian butuh motivasi, bagaimana cara mengikhlaskan. Mungkin buku ini adalah salah satu buku yang bisa saya rekomendasikan. Ya. Dan bisa didapatkan di Playbook, di Play Store, dengan cara cari aja penerbit Sofia, dan buku Mencintai Kehilangan itu akan muncul di sana. Dan sekarang juga ada promo ya, sampai bulan depan. Itu cukup dengan Rp2. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, langsung ditanyakan saja ke penerbit Sofia caranya, dan boleh lihat postingannya penerbit Sofia di Instagram juga. Ya, baik. Terima kasih. Kalau Hendra, halo. Mungkin masih Siap, Iya, Kak Hendra mana? Kalau Hendra bagaimana nih? Kalau misalnya masih ada yang ingin pesan buku Siluet Sejak Mahakam, bagaimana cara memperolehnya? Kebetulan yang bukunya tuh masih ada di Makassar kan, kayak ya, karena sekarang lockdown, Malaysia tidak bisa menerima kunjungan, apalagi yang dari Indonesia yang sedang parah-parahnya sekarang. Makanya masih kami simpan di Makassar. Untuk itu, kalau memang masih ada yang menginginkan bukunya, silakan kami bisa kirimkan untuk itu. Nanti kalau misalkan memang
tidak mencukupi untuk dibawa ke sini, kami bisa cetak ulang tuh. Ya. Gitu, Kak. Oke, mungkin Jana ada lagi yang ingin disampaikan kepada penulis-penulis yang ingin naskahnya masuk ke Sofia, itu seperti apa ininya, mekanismenya? Oke, jadi sepertinya saya juga sering membaca DM di Instagram ya. Jadi saya berharapnya orang-orang yang DM di Instagram Sofia itu bisa hadir di sini. Supaya tidak ada lagi yang bertanya, Kak, bagaimana sih menerbitkan di Sofia, Kak, dan lain-lain. Jadi teman-teman yang mau menerbitkan di Sofia, saya pikir sekarang adalah waktu yang tepat ya. Boleh memilih penerbit apapun, itu adalah pilihan kalian, tapi boleh dong saya juga merekomendasikan penerbit Sofia. Jadi kalau misalnya ada teman-teman di sini yang punya kerabat, saudara yang sedang mencari penerbitan, yang mungkin sekarang kan penerbit mayor sedang sama-sama kita tahu ya, mungkin penerbit-penerbitan sekarang itu yang di Gramedia belum buka, jadi menerbitkan secara indie adalah salah satu pilihan yang baik supaya jika kita punya naskah bisa segera diterbitkan. Caranya langsung bisa hubungi penerbit Sofia saja dan langsung kirim naskahnya di email penerbitsofia@gmail.com dan pastikan rapi ya. Itu kita menerima minimal 100 halaman ya. 100 halaman. Dan kalau ada yang ingin info lebih lanjut bisa di YouTube-nya penerbit Sofia. Itu aja sih Kak. Caranya gampang, langsung kirim naskahnya ke email dan konsultasinya bisa di Instagram. Ya, baik. Ini tadi ada yang mau ingin bertanya langsung kepada Jana nih, Muhammad Hidayat. Ya, silakan di unmute. Ya, silakan Hidayat mau bertanya apa? Ini boleh dijawab sama Hendra sama Jana ya? Ya. Ada nggak sih perbedaan waktu menulis Jana sama Hendra sebelum dan sesudah pandemi? Ya. Masih pandemi. Oh iya. Ya. Pertanyaan yang menarik ini. Ya, mungkin silakan Hendra dulu. Hendra dulu. Baik, karena pandemi ini kerjanya kan kita dari rumah ya, lebih banyak waktu dari rumah. Dan kebiasaan buruknya saya selama masa pandemi, saya tidak bisa tidur malam. Sampai jam tidur juga berubah ya Kak? Ya, sampai jam tidur pun berubah. Jadi selama masa pandemi ini, tidurnya saya setelah subuh, saya bangun sebelum duhur. Kayak Ramadan. Itu sejak bulan puasa mas, sejak bulan puasa tuh begitu. Jadi terkadang kalau misalkan itu kan gabut betul ya. kalau tidak ada ini, ya saya isi dengan menulis kadang. Kemudian bedanya sama sebelumnya, ya lebih banyak waktu menulis untuk pada masa pandemi ini. Makanya selama pandemi ini kan saya bikin ini yang kedua nih yang bahasa di Sabah, saya jadikan sebagai waktu untuk cari referensi, cari data-data penunjang, karena saya ingin ini yang bahasa di Sabah ini memang betul-betul mewakili TKI di sini dan gambaran anak-anak di sini dan bagaimana dia mimpi-mimpinya. Jadi semoga itu berhasil. Kemudian satu lagi sih yang sebenarnya mau saya ini kan apa ya? Ini kan Malaysia sama Indonesia dua negara ya. Meskipun tetangga tapi kok kadang ada ini. Nah, ya, hal-hal begitu yang membuat selama ini kita begitu kan dalam tanda kutip itu, saya akan coba jelaskan ke sana juga. Jadi ada tujuan diplomasi di situ yang mau saya sisipkan. Semoga itu berhasil. Gitu. Itu sejak ucap. Oke, Jana lagi gimana? Oke, jadi kalau Kak Hendra misalnya masa pandemi banyak menulis, saya sebaliknya ya, saya banyak bekerja. Oh, nakes ya. Karena ini sesuatu yang apa ya? Saya untuk membaca buku saja, biasanya itu kalau saya sangat suka buku itu, saya bisa 1 kali duduk. Bahkan beberapa buku penerbit Sofia yang kemarin dikirimkan disuruh review, itu saya belum sempat
belum sempat review. Kemudian ada beberapa juga buku yang saya belum sempat baca. Jadi sebenarnya sebelum dan sesudah pandemi itu bahkan saya justru sangat kurang untuk melanjutkan tulisan karena saya lebih banyak bekerja untuk ikut juga membantu tenaga kesehatan. Jadi lebih banyak ngomong sekarang di masyarakat ya selama pandemi ini. Dan itu juga jadi berkurang waktunya untuk membaca. Meskipun saya masih sesekali untuk melanjutkan tulisan karena saya ada beberapa tulisan yang saya fokus ke sana untuk lanjutkan lagi. Seperti yang saya katakan tadi, biasa saya melanjutkannya itu per minggu, kalau bisa per hari 1 paragraf. Atau 1 outline saja itu sudah bersyukur sekali punya waktu sela-sela atau jeda untuk bisa menulis dan membaca lagi. Tapi tidak bisa dipungkiri sih, memang sekarang lagi fokus kerja. Jadi ya seperti itulah. Tapi tetap membaca dan menulis itu adalah hal yang tidak bisa lepas. Di antara banyak hobi lainnya, saya lebih suka itu. Siap. Iya. Sedikit tambahan. Jadi selama masa pandemi ini waktu kita di rumah banyak ya, meskipun mungkin pekerjaan administrasi itu tetap ada. Ya. Nah, selama masa pandemi ini karena waktu banyak, ya sudah, saya nonton juga. Nah, nontonnya apa? Ini mungkin agak menggelikan, tapi biarlah saya bagi saja. Saya tahu. Nontonnya yang drama Korea yang viral itu. Yang viral itu saya habiskan. Percaya atau tidak ya, saya habiskan. Dan apa yang saya pelajari dari situ, ternyata dalam drama pelakor itu yang saya habiskan itu, saya pelajari banyak hal. Pertama, bahwa ternyata ada kaitannya dengan menulis novel. Karena di dalam drama itu saya sadari bahwa ternyata penulisnya atau sutradaranya atau apakah namanya itu menggunakan semua tokoh ada porsinya masing-masing. Jadi tidak semata-mata cuman figuran tok gitu. Jadi dia ada fungsinya di situ dan dia ada masalah yang harus diselesaikan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa itu menjadi menarik? Karena di setiap chapternya mungkin ada hubungannya juga dengan novel nih. Itu membuat penontonnya penasaran untuk menyaksikan yang selanjutnya. Jadi dia akan menunggu. Nah, itu yang saya coba terapkan sama novel saya sekarang. Jadi saya mencoba yang Bahasa di Sabah ini, semua tokoh yang saya tampilkan itu ada fungsinya dan ada hal yang harus diselesaikan di situ. Makanya ada apa ya? Dia tidak semata-mata pelengkap saja. Kemudian yang kedua, saya pun berusaha membuat setiap chapter itu setelah selesai membaca chapternya, ada tanda-tandanya yang kira-kira akan membuat mereka penasaran untuk menunggu chapter selanjutnya. Itu yang sedang saya terapkan. Jadi tidak semata-mata menonton. Jadi betul-betul menarik kayak gini ya. Jadi inspirasinya film pun ternyata juga bisa film Korea ya, yang banyak orang yang sinis terhadap film Korea, padahal banyak inspirasi dari sana. Nah, ini sebenarnya waktu kita sudah hampir habis, tapi tadi saya lihat ada penulis besar bergabung, Yanwardi Syukur. Barangkali bisa membagikan semacam closing speech lah buat kita semua sebelum nanti ditutup oleh kedua pembicara utama kita. Halo, Assalamualaikum Kak Yanwardi Syukur. Assalamualaikum. Ya, ini tadi kita mau tutup Kak sebenarnya, tapi karena Kak Yan gabung, rasanya sayang sekali kalau seorang penulis besar gabung tapi tidak membagikan semacam closing speech. Ya. Iya. Silakan Kak. Terima kasih penerbit Sofia, penulis besar juga yang dari Sulsel ya, yang alumni program di Bali ya. Biasa. Selamat siang, sore buat teman-teman semuanya. Maaf nih saya baru join. Tadi saya sebenarnya pengen join di sini, tapi karena ada undangan untuk ikut halal bihalal alumni FISIP Unhas, jadi saya coba ikut dulu di sana. Setelah itu baru saya masuk ke sini.
Sebenarnya saya pengen ikut doang nih, ikut dengar-dengar aja di sini. Ada orang-orang top semua kan di sini. Dan kita ngambil inspirasi aja lah dari orang-orang top yang ada di sini. Tapi karena diminta oleh pimpinan nih ya, orang tertinggi di Penerbit Sophia, jadi mau nggak mau kita harus berpartisipasi lah. Teman-teman sekalian, saat ini kita berada dalam dunia yang berubah gara-gara COVID. Perubahannya itu banyak ya di politik, ekonomi, termasuk dalam menulis. 1 bulan lalu buku saya diterbitkan oleh Quanta. Sudah beberapa orang juga ya yang diterbitkan oleh Quanta. Dan penerbitnya minta agar bisa diterbitkan antara 2, apa mau tunggu yang cetaknya atau versi e-book dulu. Kalau cetaknya berarti tunggu COVID selesai, kalau e-book berarti bisa segera. Maka dengan segera saya memutuskan e-book saja dulu. Dan diterbitkanlah buku itu versi e-book, di-download di Gramedia Digital. Di situ kita bisa download dengan cara kita bayar dulu, kita bayar transfer, setelah itu kita bisa download. Cuma sayangnya nggak bisa di screenshot dan nggak bisa di download kayak kita PDF biasa. Biasanya kan kalau ada PDF kan kita download, kita bisa sebar kan ke teman-teman yang lain. Nah ini kita nggak bisa. Jadi cuma 1 kali aja beli, langsung kita bisa baca. Nah ini satu tren baru, dan kemungkinan tren kedepannya bisa jadi ya akan ke sana seiring dengan orang mulai meminimalkan yang namanya kertas, karena kertas ini kan diambil dari pohon ya, pohon-pohon yang dipotong kemudian diolah menjadi kertas. Nah bisa jadi akan ke sana, maka kita juga harus mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi di masa depan dengan kayak gini. Maka menurut saya pertama sebagai penulis kita harus menyiapkan diri di tengah perubahan kayak sekarang. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kualitas. Saya sampai sekarang ini merasa masih belum berkualitas. Belum berkualitas. Karena memang saya rasa setiap saya menulis, setiap buku saya terbit, ada saja kekurangannya, ada saja celahnya, ada saja yang kurang menarik menurut saya. Maka saya selalu merasa tidak puas dengan karya yang ada. Saya memulai menulis di Tamalan Rea, di Unhas, kemudian belajar terus sampai sekarang. Dan saya merasa belum bagus-bagus juga. Saya baca tulisan orang, kok tulisan orang yang lebih bagus. Maka dari pengalaman itu saya berusaha terus untuk belajar. Caranya gimana berusaha belajarnya? 1, saya perbanyak ikut di forum-forum yang tersedia. Jadi misalnya kayak saya lihat tadi di grup menuju Munas FLP ya, ada Ivan Aulia juga di situ, ada yang kirimkan, langsung saya lihat, wah ini saya harus ikut nih. Langsung saya ikut. Ketika ada silaturahmi Unhas, saya ikut. Apapun yang kira-kira menurut saya menarik untuk diikuti, saya ikuti. Saya tidak membatasi diri ke topik tertentu. Nah, itu yang pertama. Kita ikut saja apa yang menurut kita bagus. Karena link yang kita dapat, itu yakinlah, itu bukan sesuatu yang tiba-tiba datang begitu saja. Bisa jadi di situ ada rezeki. Ada rezeki yang kalau kita nggak ambil, itu kita akan hilang. Rezekinya itu banyak. 1 bisa silaturahmi. Ini kan kayak gini kan kita jadi melihat wajahnya Ivan, wajahnya Hidayat kan. Hidayat udah jadi ketua FLP ya di sana. Terus yang lainnya Nurjana juga kan. Fotonya keren banget tuh di pamflet kan. Udah kayak selebgram. Ada juga Rizky Ayu dan lain-lainnya. Nah, kita jadi dapat silaturahmi, itu rezeki. Maka kalau ada lintasan-lintasan gitu, ada waktu kita ambil, kita ikut. Kemudian kita tulis juga. Apa yang kita dengar, kita rasa, itu kita tulis. Karena kalau kita nggak tulis, cepat hilangnya. Kalaupun kita ingat, mungkin nggak sampai 10% yang kita bisa ingat. Yang kedua yang bisa kita lakukan untuk memiliki yang namanya tadi kualitas diri adalah memperbanyak teman.
kemarin saya ikut pelatihan WhatsApp marketing. Satu poin yang menarik di situ adalah kalau kita mau marketing via WhatsApp, minimal kita harus punya 10.000 jumlah kontak. Jadi di HP kita ini harus kita pastikan ada 10.000 orang. Saya cek punya saya itu cuma 5.000 di sini. Berarti masih jauh ini. Jangan ada di sini ya. Logikanya adalah kalau misalnya Mas Ivan punya buku dan diposting di WhatsApp, di status, itu kan nanti akan setidaknya 5.000 orang itu akan lihat. Ya kan, 5.000 orang akan lihat. Dan kita harus pastikan juga 5.000 itu juga mereka save nomor kita. Maka dengan begitu, maka dia lihat, save, dia lihat, oh, kalau ada promo bagus, orang kan bisa langsung komen kan, belinya di mana nih? Misalnya ada produk apa, ini belinya di mana? 5.000. Kita nggak usah berharap 5.000 lah. Minimal 1.000 saja yang lihat, atau 500 orang saja yang lihat, atau dari 500 itu 50 orang saja yang pesan, itu udah lumayan. Atau paling nggak 20 orang aja pesan buku penerbit Sophia, berarti satu hari ini 20. Ini 20 lagi, 20 lagi. Maka akan banyak penjualannya. Itu WhatsApp marketing. Maka berteman itu kita harus perbanyak. Jangan batasi teman, berteman saja sama siapa aja. Tapi satu hal yang kita harus waspadai adalah ada saja teman-teman itu yang niatnya itu nggak baik ya. Misalnya di Facebook berteman tapi niatnya dia buat menipu, berteman niatnya dia buat menjatuhkan diri kita dan lain. Kalau ada yang kayak gitu, lebih baik menjauh dari teman yang kayak gitu. Tapi kalau ada teman yang mungkin dia menyebalkannya sedikit-sedikit, atau dia menyebalkan tapi tujuannya sebenarnya baik, sabar saja. Nggak perlu dimarah-marahin, nggak perlu juga kita nulis di Facebook namanya dan lain sebagainya. Jadi nggak perlu baper berlebihan, santai saja. Nah, kemudian terkait juga dengan tadi, dengan kita memperbanyak teman adalah cobalah kita untuk naik kelas. Naik kelas. Paling sederhana adalah saya dulu mulai menulis itu di Unhas di majalah dinding. Berarti kan kelasnya mading. Mading jurusan antropologi. Itu saya tulis tangan. 1 orang, 2 orang bilang, oh bagus. Dari mading saya kemudian coba naik dikit. Saya kirim ke identitas koran kampus Unhas. Dimuat di identitas. Dari identitas saya coba naik lagi ke koran Fajar, dimuat juga di Fajar dan lain sebagainya. Dari Fajar, Tribun, kemudian di media nasional dan yang lain-lain juga naik terus. Dari situ di media nasional saya nggak berhenti di situ. Saya ikut juga program internasional yang di Indonesia maupun di luar. Ke Australia kita dapat gratis dan kita dapat duit juga. Ke Amerika kita juga dapat gratis, kita dapat duit juga. Ke tempat-tempat lain yang saya diundang itu juga gratis. Jadi kita naik terus. Tapi kalau kita diundang kayak gitu, janganlah kita menjadi orang yang biasa-biasa aja. Jagalah nama baik Indonesia dengan cara berprestasi. Maka ketika saya diundang ke Australia, balik ke Australia, saya bikin organisasi, bikin buku, saya jadi ketuanya. Anggota saya ada banyak, ada orang-orang terkenal di situ di forum alumni Muslim Action Program Indonesia Australia. Tanggal 20 ada diskusi, pembicaranya dari Komnas Perempuan dan Oki Sitiana Dewi serta Fahad Depi. Orang-orang top di situ. Ketika saya ke Amerika, saya nggak sekedar jadi peserta, saya jadi pembicara di George Washington University. Jadi pembicara. Kemudian di gereja saya jadi pembicara juga. Dari sana saya bikin live di Facebook dan lain sebagainya. Balik ke sini saya diundang oleh Dubes Amerika, diundang oleh Dubes Australia dan lain sebagainya. Jadi naik terus. Dan yang terakhir adalah jangan merasa sombong dengan apa yang kita miliki. Karena yang kita miliki ini belum apa-apanya dibanding kebesaran yang Allah punyai. Maka kalau bukunya baru terbit 1, terbit 2, baru diterbitkan misalnya di Kompas atau di mana-mana gitu ya, janganlah merasa sombong. Kalaupun sudah hebat juga, orang tanya, udah masuk TV belum? Belum, ya kan? Kalaupun sudah masuk TV, udah pernah dimuat belum di media asing? Ya, belum, ya kan? Kalau udah di media asing, udah pernah belum di panel sama-sama tokoh top? Belum.
Jadi di atas langit ada langit, maka kita jangan sombong. Sebaliknya kita berusaha terus untuk terus belajar dan memberikan yang terbaik buat diri kita dan masyarakat kita. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Yanwardi Syukur. Selanjutnya kita masuk ke closing statement dari kedua pembicara kita. Saya persilakan dulu ke Hendra. Silakan closing statement-nya. Apa pesan terakhir yang ingin disampaikan kepada peserta dan penonton sekalian? Baik, terima kasih banyak atas wejangannya Kak Yan. Juga partisipasi teman-teman semua. Saya apa ya istilahnya? Bagi teman-teman pemula ya yang baru mau menulis, saya tidak berani untuk yang sudah pro. Barangkali seperti yang menyambung Jana tadi yang Jana katakan bahwa editor itu kan nantinya akan sakit kepala kalau misalkan lihat ini tulisan yang tidak rapi dan sebagainya. Barangkali teman-teman yang baru memulai melangkah ke dunia kepenulisan bisa belajar juga tentang Webi gitu ya. Jadi ada banyak yang bisa filenya bisa di-download macamnya. Itu bisa dipelajari sedikit-sedikit atau mungkin kalau misalkan memang tidak mau membaca langsung seperti itu, bisa mempelajari langsung dari karya-karya yang teman-teman baca. Jadi nantinya membaca itu bukan sekedar menikmati apa yang tertulis saja, tapi juga mempelajari tekniknya gitu. Sekalian sama tekniknya bukan cuma di bagian bagaimana menggunakan huruf besar, bagaimana penempatan tanda baca, tapi juga tentang bagaimana memunculkan tokohnya, kemudian seperti apa harus ditutup dan sebagainya. Hal-hal begitu mungkin akan membantu kita untuk semakin berkembang. Saya masih banyak belajar, seperti kalau Kak Yan tadi bilang beliau sampai sekarang masih belajar, ya apalagi kami Kak Yan. masih jauh. Kami belajarnya sama Kak Yan dan sama Kak Fitrawan, sama Kak GG, dan guru-guru menulis kami sampai saat ini masih bilang bahwa mereka masih belajar. Ya malulah kami kalau tidak berani belajar juga gitu. Begitu. Jadi mungkin seperti itu, Kak. Ya, baik. Jana lagi, silakan Jan. Oke, mungkin saya singkat saja. Terima kasih untuk Kak Yan dan semuanya yang sudah bergabung. Karena pembahasan kita hari ini adalah tentang bincang dan juga penerbitan, saya ingin menyampaikan saja sih untuk semua teman-teman, jangan takut untuk memulai sebuah tulisan. Mulai saja dulu, karena ketika kita mencapai sesuatu, ada hal yang akan kita capai lagi selanjutnya. Dan ketika kita sudah memulai menulis, maka setiap tulisan kita, setiap apa yang sudah kita mulai, itu harus kita akhiri dan pasti akan bertemu dengan hal-hal yang bahkan tidak pernah kita duga. Jadi setiap tulisanmu akan membawamu kepada hal-hal yang bahkan kamu tidak duga sebelumnya. Jadi saya merasa adalah memulai sebuah tulisan, memulai sebuah hal yang dekat dengan dunia literasi itu adalah hal yang tidak boleh kita kita sia-siakan. Dan juga kalau misalnya teman-teman punya tulisan, jangan takut untuk terbitkan, jangan takut untuk mengirimkannya kepada media, jangan takut untuk memberikan kepada seseorang, baca dulu deh tulisanku, karena semua akan kita lalui nanti, itu semua akan terlewati. Jadi ayo berani untuk berkarya. Itu aja dari saya. Oke, baik. Dan terima kasih kepada teman-teman sekalian dan juga kepada kedua pembicara kita. Semoga sukses semuanya. Insya Allah nanti video ini akan kita upload ulang di YouTube. Dan teman-teman sekalian yang belum subscribe channel YouTube kita, silakan di-subscribe Penerbit Sofia, begitu juga dengan Instagram dan akun Facebook-nya.
Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih Kak semuanya.